Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di tema 2, subtema 2 pembelajaran ketiga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perang besar di Ambarawa dan adaptasi hewan atau makhluk hidup ya di sini. Sebelum ke pembelajaran, lebih baiknya kalian berdoa dulu supaya kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Oke, langsung saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di antaranya yaitu setelah membaca teks, kalian mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek 5W+1H dengan menggunakan kalimat efektif. Setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, kalian mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan maupun tulisan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Halo anak-anak hebat, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pertempuran Ambarawa dan bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai hingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik supit urang atau pengepungan rangkap dari dua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Tugas pertama kalian yaitu dari teks yang telah Bapak bacakan tadi, jawablah beberapa pertanyaan berikut berdasarkan 5W+1H. Kemudian kalian buat menjadi petak pikirannya. Jadi intinya kalian jawab dulu 6 pertanyaan berikut, kemudian setelah kalian jawab, nah dibuatlah peta pikirannya. Peta pikiran itu berbentuk seperti kolom-kolom yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Inilah pertanyaannya. Di mana atau where? Di manakah pasukan sekutu mendarat? Yang kedua, mengapa? Mengapa pihak Indonesia marah kepada pasukan sekutu dan NICA? Yang ketiga, apa? Apa taktik yang digunakan Kolonel Sudirman untuk melawan NICA? Kapan pertempuran Ambarawa berakhir? Bagaimana cara taktik gelar supit urang yang dilakukan Kolonel Sudirman? Dan siapa yang memimpin pasukan Indonesia pada pertempuran Ambarawa? Ini merupakan peta pikiran yang harus kalian isi ya, dan bentuknya seperti ini. Ini merupakan pertempuran Ambarawa. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Tahukah kalian bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyelesaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Mari kita cari tahu kebiasaan yang sering dilakukan oleh hiena. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Ini merupakan gambar hiena ya, bagi kalian yang belum mengetahui hiena itu seperti apa. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka.
Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Selain hiena, banyak sekali hewan yang melakukan adaptasi dengan lingkungannya, baik untuk melindungi diri atau untuk memperoleh makanan. Mari kita lihat cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Kamuflase. Hewan berkamuflase dengan cara menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering dianggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya sehingga pemangsanya tidak melihatnya. Yang kedua yaitu mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi diri, cicak dan kadal melepas ekor tubuhnya. Tujuannya agar musuh terkecoh. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang putus akan tumbuh lagi seperti semula. Berikutnya adalah menggulung diri. Terenggiling melakukan penyelesaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan dirinya adalah kaki seribu. Mari kita cari tahu hewan lain yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kalian perhatikan beberapa contoh hewan berikut ya. Cumi-cumi dan gurita menyemprotkan cairan hitam, tentakel lengket mengubah warna tubuh. Yang kedua, walang sangit mengeluarkan bau menyengat. Selanjutnya, lebah dan kalajengking memiliki sengat beracun di ujung ekor. Landak memiliki bulu tajam dan keras seperti duri. Selanjutnya, yaitu siput dan kura-kura memasukkan tubuh ke dalam cangkang yang keras. Kecoa dan musang berpura-pura mati. Itulah beberapa contoh hewan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sekarang kita ke tugas kedua. Carilah 5 contoh hewan lain yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kalian harus mencari hewan-hewan selain dari hewan yang telah Bapak contohkan tadi ya. Jadi kalian cari 5 hewan yang belum ada di contoh yang tadi. Kemudian hasilnya foto dan japri ke Bapak. Hanya itu pertemuan kali ini, kita berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.